Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo semua, perkenalkan nama saya Nabila Rizka Putri dengan NIM 245211291 dari kelas 3H Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said, Surakarta. Pada video UTS mata kuliah Ulumul Hadis ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian hadis dan atsar, 3 fungsi hadis, proses kodifikasi hadis, serta pengertian hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat beliau. Hadis menjadi pedoman utama setelah Al-Quran dalam hukum dan ajaran Islam, karena melalui hadis kita mengetahui penjelasan dan contoh nyata, praktik ibadah serta akhlak Nabi. Sementara itu, apa sih itu atsar? Atsar secara bahasa berarti jejak atau sisa. Dalam istilah ulama, atsar itu biasanya merujuk pada riwayat sahabat dan tabi'in, baik ucapan maupun perbuatan mereka. Namun, sebagian ulama juga menggunakan istilah atsar untuk mencakup hadis Nabi. Jadi, penggunaan istilahnya bisa berbeda tergantung konteks para ulama. Hadis memiliki 3 fungsi penting dalam Islam. Yang pertama, sebagai penguat hukum atau bayan takrir. Artinya, hadis memperkuat ketentuan yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, sebagai penjelas atau perinci ayat Al-Quran, disebut juga bayan tafsir. Contohnya, tata cara sholat, zakat, dan haji. Semuanya itu dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah SAW melalui hadis. Yang ketiga, ada sebagai penetap hukum baru atau bayan tasri, yaitu menetapkan hukum yang tidak disebut secara langsung dalam Al-Quran, tetapi tetap berada dalam batas syariat. Dengan demikian, hadis bukan hanya pelengkap, tapi juga penjelas dan pendamping utama Al-Quran dalam syariat Islam. Selanjutnya, proses pengumpulan atau kodifikasi hadis. Pada masa Nabi Muhammad SAW, hadis disampaikan secara lisan dan dipraktikkan langsung oleh para sahabat. Mereka melihat, mendengar, kemudian meniru amalan Nabi. Setelah Nabi wafat, para sahabat menyampaikan hadis kepada tabi'in melalui hafalan yang kuat dan pengajaran langsung. Pada tahap ini, kehati-hatian dalam meriwayatkannya sangat dijaga. Ketika wilayah Islam semakin luas dan muncul kekhawatiran pemalsuan hadis, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu memerintahkan penulisan hadis secara resmi. Ini menjadi tonggak awal kodifikasi hadis. Setelah itu, ulama terdahulu menyusun kitab-kitab hadis besar seperti Al-Muwatta, karya Imam Malik, kemudian kitab-kitab musnad, dan yang paling terkenal yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari proses panjang ini, hadis sampai kepada kita dalam kondisi terjaga dan terstruktur. Selanjutnya, hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanad, sehingga secara logika mustahil dong mereka bersepakat untuk berdusta. Karena itu, hadis mutawatir memberikan keyakinan yang pasti. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh sedikit perawi dan tidak mencapai jumlah mutawatir. Namun, selama sanad dan matanya sahih, hadis ahad tetap dapat dijadikan dasar hukum dalam Islam. Demikian penjelasan saya mengenai materi ulumul hadis, mulai dari pengertian hadis dan atsar, 3 fungsi hadis, proses kodifikasi hadis, hingga perbedaan hadis mutawatir dan hadis ahad. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.